rasanya kangen berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah harus beribadah, jadi gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, satu, siapkan hati. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Ketiga, duduk yang manis ya. Yang keempat, jangan hanya nonton, tapi beribadah bersama-sama dengan bersungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Haleluya adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, selamat pagi Bapa. Di hati kami, biar kami dapat mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kami. Kami menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Yesus
kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan, kita nyanyikan pujian betapa besar kasih-Nya. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilihku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilihku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa tekanan, tiada berarti. Kau selamatkan yang ku percaya. Kau selamatkan yang ku percaya. Kau selamatkan yang ku percaya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan Yesus masih membimbing kami, Tuhan Yesus masih menjaga kami. Itu semuanya karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pimpin kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberi kami pengertian yang baik akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus tolong, biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini, kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Marlin percaya bahwa kalian semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi hari ini Kak Marlin berikan judul Saya Memiliki Yesus. Siapa yang memiliki Yesus hari ini? Ya, coba angkat tangannya. Ya. Hari ini Kak Marlin menyampaikan firman Tuhan yang Kak Marlin ambil di dalam kisah Markus 4 ayat 34 sampai 41, ya. Jadi bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus menyeberangi danau. Nah, untuk menyeberangi danau butuh apa? Tentu butuh perahu. Nah, ini Kak Marlin berikan contoh perahu yang dinaikin oleh murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menyeberang ke sungai itu. Dan di saat mereka sedang berlayar, ya, mereka asik-asik, senang-senang, karena murid-murid Tuhan Yesus waktu itu pintar, bisa mengemudi perahu dengan baik, sudah berpengalaman. Lalu ketika mereka asik bercerita, Tuhan Yesus ke belakang buritan, lalu Tuhan Yesus
berdiam di situ lalu tidur mengantuk Tuhan Yesus. Waktu tidak lama kemudian, waktu mereka berlayar sampai di tengah, ya, tiba-tiba ada angin kencang sekali dan menghantam perahu itu, sehingga mengakibatkan gelombang danau itu tinggi sekali, sehingga firman Tuhan katakan hampir-hampir tenggelam. Dan waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang katanya punya pengalaman berusaha untuk bisa melewati semuanya itu, tetapi ternyata tidak bisa. Lalu mereka ingat, oh iya, ada Tuhan Yesus di belakang buritan sedang tidur. Lalu mereka berteriak dan membangunkan Yesus. Yesus, tidak pedulikah kita akan binasa? Bangunlah. Lalu waktu itu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu, berkata, diamlah. Lalu angin itu pun reda. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa engkau takut? Nah, saat ini mungkin adik-adik sedang mengalami ketakutan. Takut nggak punya teman, takut nggak naik kelas, takut hantu atau yang lain. Tetapi kita tidak perlu takut, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Ayo yang percaya beri tepuk tangan. Jadi waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi ketakutan, kita tidak perlu bimbang, takut, khawatir. Kenapa? Karena kita memiliki siapa? Yesus. Yesus ada di mana ya? Yesus ada di dalam hatiku dan hatimu. Jadi dia setia menyertai kita. Jadi adik-adik, dari kisah yang tadinya Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar yang menghadapi badai yang menghantam kapal atau perahu mereka hampir tenggelam, kita bisa belajar dari kisah ini. Apa yang perlu kita pelajari, adik-adik? Maksudnya yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Nah, ada 4 poin yang Kak Marni sampaikan hari ini kepada kita semua. Kira-kira yang pertamanya apa ya? Yang pertama, anak-anak sekolah minggu tidak boleh takut menghadapi keadaan situasi apapun. Kenapa? Tuhan Yesus ada di dalam kamu loh. Dia setia. Kalau tadi aja murid-murid Tuhan Yesus menghadapi gelombang yang begitu dahsyat, angin topan yang menghajar, menghantam kapal mereka yang tadinya hampir tenggelam katanya. Tetapi Yesus menghardik, katakan kepada angin itu, diamlah. Lalu segeralah danau itu pun diam dan reda. Siapa yang takut hari ini? Jadi poin pertama, kita tidak boleh takut. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus setia menyertai kita. Tuhan Yesus setia loh menyertai kita. Dimanapun kita pergi, dia selalu menyertai kita. Jadi karena dia menyertai kita, tidak boleh takut. Ya, kalau kita menghadapi ketakutan, kita berseru, Tuhan tolonglah saya. Harus yakin hari ini bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Kalau yakin, angkat tangan semua dan beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Dan poin yang ketiga yang perlu kita ingat, yang ketiga, kita tetap berdoa. Ayo Kak Marlin tanya, siapa yang tadi pagi bangun berdoa? Angkat tangan. Ya, wah, semua berdoa rupanya ya.
Jadi doa itu adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mau berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, kita harus berbincang-bincang lewat doa. Makanya poin yang ketiga kami dikasih tahu, tetap berdoa, ya. Jangan lupa berdoa waktu pergi kemana-mana, berdoa dulu. Waktu berangkat sekolah, berdoa dulu. Sebelum tidur, berdoa dulu. Sebelum makan pun, berdoa dulu. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus. Jadi orang yang suka berdoa tidak takut. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan Yesus dengan dekat. Ya, dan yang terakhir yang kami mau sampaikan, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Bagaimana sih berserah penuh itu? Menyerahkan hidup Tuhan Yesus. Ini loh hidup saya. Saya mau serahkan hidupku kepadamu. Saya mau serahkan pendidikan saya kepadamu Tuhan Yesus. Saya mau serahkan masa depanku kepadamu Tuhan Yesus. Ketika kita semua anak-anak sekolah minggu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjaga, memelihara, menolong, bahkan kita menghadapi badai, kesulitan, ketakutan. Maka Tuhan Yesus menolong semua adik-adik. Ya, jadi oleh sebab itu, mari kita tetap memegang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Tidak boleh lagi kita takut, ya. Apalagi hari-hari ini, dengar gak? Yang sedang heboh hari-hari ini apa? Yaitu virus corona. Lalu mulai takut. Waduh, takut, bagaimana kalau ada virus corona? Tidak perlu takut. Anak Tuhan tidak perlu takut. Ya, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti berkati. Kenapa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu percaya Tuhan Yesus menyertai semua. Dan anak-anak sekolah minggu juga tetap berdoa, dan anak-anak sekolah minggu juga tetap berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Jadi sebab itu tetap terus percaya, pegang Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka engkau pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik. Jadi jangan lupa firman Tuhan yang kembali sampaikan hari ini harus diingat, ya. Di saat takut, firman Tuhan katakan jangan takut. Jadi sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat memberkati kita, Dia menolong kita di manakala kita susah ataupun punya masalah hidup ataupun kita menghadapi ketakutan. Dia selalu ada beserta dengan kita. Jadi seperti pujian mengatakan, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggunya sudah selesai, ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.